Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya, tapi kali ini di rumah aja. Saya Ilham dari Sevima, pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat telah 1 pekan kita lalui bersama. Tapi PPKM tidak boleh menghalangi kampus dan kita semua sebagai sivitas akademika untuk terus berinovasi. Inilah kisah unik dan inspiratif dari kampus Mitra Sevima di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Tingkatkan performa Siakat Cloud, Sevima gandeng Amazon Web Service. Inilah cara Sevima memperingati 45 tahun peluncuran satelit Palapa, menandakan teknologi harus terus kita pacu pertumbuhannya. Permasalahan pandemi yang belum berakhir memang mengharuskan seluruh perguruan tinggi melakukan pembelajaran mereka dengan metode blended learning. Beralihnya pembelajaran dengan metode ini menyebabkan media penyimpanan data, materi kuliah, hingga ujian pun juga harus beralih dengan media digital. Saat ini kita nonton vlog juga menggunakan media digital. Video kita saat ini disimpan di awan jauh di sana. Bersama kita, Kanjeng Raden Mas Tumenggung, KLMT Dr. Kandidat Roy Suryo, pakar telematika sekaligus Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, akan mengupas seputar keunggulan sistem cloud dalam sistem akademik, serta apa yang dapat kita lakukan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem cloud. Kita simak bersama Bapak KLMT Dr. Kandidat Roy Suryo. Telah hadir bersama kita Bapak KLMT Roy Suryo. Nah, perkembangan IT masa pandemi ini sangat cepat, Pak, sehingga dunia pendidikan butuh bimbingan dari pakarnya. Terima kasih, Bapak, sudah hadir di sini. Izin memperkenalkan Pak Roy Suryo sejenak kepada para pemirsa, Pak. Beliau adalah pakar IT sekaligus akademisi dari Jogja yang sebelumnya 10 tahun menjadi anggota DPR RI dan sempat menjabat sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era kepemimpinan Bapak Presiden SBY. Nah, di masa pandemi ini, Pak, makin banyak pembelajaran berbasis online, sistem akademik berbasis online, dan penyimpanan data kampus berbasis online. Kalau komunitas Sevima ini sendiri, Pak, yang tersebar lebih dari 20 kampus Indonesia, sistem akademik Covida, Siakat Cloud, dan ekosistemnya itu menggunakan Amazon Web Service. Kita sudah kenal Zoom, Google Drive, itu kan pakai cloud juga, Pak. Nah, pandangan Pak Roy Suryo tentang untung ruginya penggunaan fasilitas cloud ini, Pak. Ya, harap dimaklumi bahwa memang masa sekarang ini terus terang saja keniscayaan ya, kita harus menggunakan perangkat tersebut. Ya, jadi artinya cepat atau lambat sebenarnya memang mengarah ke sana. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 itu membuat beberapa pihak yang tadinya mungkin tidak siap, atau yang tidak siap itu bukan hanya kampusnya, tapi juga bukan hanya mahasiswanya, dosennya juga, ya itu kemudian mau nggak mau terakselerasi dengan cepat, ya untuk kemudian menggunakan perangkat-perangkat yang memerlukan koneksi, bahkan juga memerlukan perangkat yang mungkin tadinya tidak terfikirkan oleh kampus untuk kemudian menyediakan perangkat tersebut, ya atau bahkan juga masalahnya kalau dialami di beberapa daerah yang mungkin masih infrastrukturnya belum memadai, ini akan jadi masalah tersendiri. Nah, memang betul tadi apa yang seperti disampaikan, teknologi itu juga sebuah solusi, ya jadi artinya tidak harus sekarang orang menyiapkan perangkatnya sendiri, ya ini tidak hanya terjadi di dunia pendidikan, ya di dunia komunikasi juga begitu. Dulu kalau kita kenal, saya kebetulan adalah juga anggota amatir radio, ya dulu setiap anggota amatir radio itu kalau mau berkomunikasi itu semuanya dia persiapkan sendiri, mulai dari pemancarnya, kemudian boosternya, ya antenanya, kemudian power supply-nya dan lain sebagainya, sehingga jatuhnya amat mahal, ya gitu. Untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain, ibaratnya dia harus mandiri, ya gitu. Demikian juga dengan komunikasi. Dulu orang kalau berkomunikasi juga begitu, ya jadi tadi menggunakan perangkat radio, dulu telepon pun juga tidak ada yang namanya jaringan atau interkoneksi. Nah, sekarang dunia itu juga masuk ke dunia komutasi. Dulu komputer itu sifatnya adalah stand alone, ya.
Jadi dia juga menyediakan perangkat sendiri. Misalnya kita komputer dulu biasanya yang ditanya atau menjadi kebanggaan adalah hard disk-nya berapa besar ya gitu. Kemudian memorinya berapa gitu. Kemudian juga prosesornya apa gitu. Karena apa? Karena dulu semua dikerjakan secara standalone. Tapi dengan adanya local area network diawali dengan LAN, kemudian kita bisa berbagi yang namanya teknologi. Jadi artinya tidak harus semua itu ada di komputer sendiri. Komputer hanya menjadi satu bagian, as a part ya. Dia hanya menjadi sebuah terminal dari sebuah server yang ada. Nah, kuncinya sekarang ada di server. Nah, jadi kalau misalnya dulu, ini gambarannya sederhana. Dulu perguruan tinggi yang sudah menerapkan misalnya sistem akademik ya, misalnya si AKAD gitu, dulu dia harus menyiapkan sebuah server yang besar yang mampu menampung sebanyak terminal yang ada di kampus tersebut. Misalnya kampus itu ada beberapa lokal kelas, ya dia harus menyiapkan terminal-terminalnya, kemudian harus dihubungkan dengan server yang ada. Otomatis upgrading dan lain sebagainya, kalau misalnya ada software baru dan lain sebagainya, kampus harus menyediakan software atau harus menyediakan upgrade untuk peralatan tersebut. Belum lagi semua terminal-terminalnya. Nah sekarang dengan adanya teknologi berkomputasi semakin maju, semua itu cukup disediakan tidak oleh kampus yang bersangkutan, tapi bisa kita titipkan, istilahnya begitu, kita titipkan di awan atau istilahnya di cloud ya, ini dikenal dengan sistem komputasi cloud. Nah, sistem komputasi cloud ini yang memungkinkan sekarang itu membuat lebih efisien. Artinya apa? Perangkat yang disediakan berpikirnya tidak harus berpikir server sekarang, berpikirnya cukup berpikir terminal. Apakah klien itu sudah cukup untuk mengakses host yang ada? Berarti sebenarnya tidak juga kemudian kita hanya berpikir soal kliennya, tapi koneksi yang ada. Jadi apakah kita memiliki koneksi yang cukup untuk kemudian bisa melakukan akses tersebut? Karena ini banyak yang terlupakan. Biasanya orang kalau sudah memiliki terminal atau klien yang bagus, ya nanti biasanya aksesnya akan mudah gitu. Tidak, kita harus berpikir juga soal koneksi. Jadi ini juga meskipun ya kita kenal banyaknya sistem ya di komputasi cloud itu kita kenal misalnya apakah sistem yang ada itu tergantung pada infrastrukturnya ya. Jadi artinya ini kita kenal dengan IaaC ya. Jadi infrastruktur berbasis infrastruktur atau berbasis softwarenya atau berbasis misalnya platformnya ya. Jadi ada 3 hal yang ada yang itu juga harus dilihat artinya untuk melakukan modifikasi dan untuk melakukan perbaruan dari sistem yang ada. Tapi banyak hal juga secara teknis sebenarnya yang pantas dipertimbangkan. Tapi terus terang saja, ini semua jauh lebih mudah, jauh lebih efisien, jauh lebih gampang dibandingkan dengan kalau kita menyediakan perangkat sendiri. Dan sehubungan dengan tadi pertanyaan yang terkait dengan kondisi sekarang, memang sekali lagi ini semua terakselerasi. Kita nggak bisa membayang, mungkin kalau bagi dosen ya, mohon maaf, kalau bagi dosen dia tidak terlalu kesulitan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, kalau mungkin bagi tenaga pengajar atau guru yang berada di pedalaman atau berada di daerah yang sifatnya terdepan atau terluar atau terjauh, itu yang jadi masalah. Karena jangankan kebutuhan soal perangkat ya, untuk kebutuhan hidup saja kadang-kadang kan belum mencukupi. Belum lagi dia harus memikirkan bagaimana jaringan yang ada, belum perangkat yang ada, belum nanti anak didiknya. Apakah anak didiknya juga sudah siap melakukan itu? Jadi misalnya sekarang dengan kondisi sekarang anak-anak tidak diperbolehkan belajar tatap muka secara langsung, ya itu memang ada kendala ya, terutama bagi daerah yang merupakan daerah rural atau daerah-daerah yang jauh dari infrastruktur. Tapi sekali lagi ya inilah keniscayaan yang ada dan moga-moga teknologi itu bisa kemudian menjadi solusi ya, meskipun masih banyak juga harus kita pertimbangkan. Itu mungkin catatan pembukanya. Mantap Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan secara singkat, Siakat Cloud itu berarti kita menitipkan sistem-sistem akademik kita, materi-materi pelajaran kita di awan seperti itu ya Pak. Kita tinggal menyiapkan koneksi internet untuk mengakses. Ya, persis. Nah, jadi tailor-made di klien itu memang harus ada perbedaan supaya tidak sama dengan yang lain. Ya, tapi nanti kita bicara soal negatifnya, silakan. Mantap Pak. Nah, tadi sudah Bapak singgung tentang kebutuhan menyiapkan perangkat dan lain-lain. Berarti tipsnya Pak, saran dari Bapak supaya dunia pendidikan ini sukses menggunakan cloud. Gini, yang untuk bisa sukses itu artinya kita harus
menyiapkan standar yang sama. Ya, standar yang sama tuh agar apa? Tidak ketinggalan dengan dengan kampus lain atau institusi yang lain. Ya, jadi memang harus ada kerjasama antar kampus untuk mengerti bagaimana sistem yang dipakai di sana dan kemudian digunakan di sini. Dan yang paling penting adalah perancangan yang ada yang kemudian bisa mengorganisasikan ini. Saya lihat sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Riset sekarang, ya, itu mohon maaf kalau saya boleh komen ya, itu mungkin sudah agak kewalahan ya, gitu. Karena apa? Karena bukan hanya mengurusi masalah pendidikannya saja, sekarang tambah urusan riset dan teknologi. Ya, jadi saya terus terang ini mohon maaf agak sedikit melebar. Saya terus terang agak tidak terlalu sepakat sebenarnya untuk kemudian ini digabung, karena sebenarnya riset dan teknologi itu membutuhkan pemikiran tersendiri, membutuhkan juga orang-orang yang memang sudah mentas di bidangnya untuk kemudian benar-benar hanya memikir soal research and development, ya. Jadi penelitian pengembangan, kemudian memiliki pengetahuan tentang riset teknologi, bukan kemudian dia harus masih menanggung bagaimana kemudian harus membangun infrastruktur dan isi kurikulum yang ada. Kenapa? Karena Indonesia ini sangat luas, ya. Kita dengan 274,9 juta rakyat Indonesia sekarang ini, sensus terakhir ya, atau hasil data terakhir di awal tahun 2021. Ini kita memang ibaratnya belum merata ya, sangat merata bagaimana koneksi, bagaimana keterpaduan perangkatnya. Jadi itu yang harus kemudian dipertimbangkan. Kalau itu kemudian diurus hanya oleh satu kementerian, dan ya kita tahu lah kementerian ini masih ya kementerian yang baru, yang belum kementeriannya lama tapi orangnya sama sekali baru, yang juga basisnya awalnya itu bukan dari basis pendidikan, ya, basisnya adalah justru dari basis seorang pengusaha, yang ini kan membuat ibaratnya masih ditambah dengan bobot pekerjaan yang banyak dan harus berpikir soal ini. Jadi ya menurut saya akhirnya memang terjadi ya, belajar merdeka itu ya, artinya merdeka itu ya tiap-tiap kampus kemudian merdeka gitu ya, merdeka memilih sendiri apa yang ada. Ya sekali lagi untung platform yang ada dan berbagai perangkat yang sudah disebut ya, apakah itu Google, apakah itu kemudian sistem yang ada, baik kita menggunakan Zoom di kongres sekarang ini, itu memungkinkan sudah digunakan. Coba kalau nggak ada itu, ya kita kan mungkin akan benar-benar akan kewalahan ya dengan adanya kondisi pandemik sekarang. Tapi ya sekali lagi itulah keniscayaan yang harus dihadapi. Jadi artinya apa yang harus disiapkan ya, kampus harus benar-benar mengembangkan bagian R&D-nya, bagian research and development-nya untuk mengembangkan sistem yang paling tepat untuk kampus. Karena yang tahu itu juga memang kampus yang bersangkutan. Kita nggak bisa menyamaratakan ya kebutuhan misalnya kampus di Jakarta, kampus di Surabaya, kampus di Jogja, dengan kampus misalnya ya Universitas Haluoleo misalnya yang ada di Indonesia Timur, atau yang misalnya ada di Papua, atau misalnya yang ada di daerah di mana misalnya infrastruktur dari pemerintah, katakanlah dari Kominfo atau dari Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia, itu belum menjangkau di sana. Itu kan berarti 2-3 kali bebannya. Ya, artinya mereka harus menyiapkan infrastruktur dari perangkatnya. Kedua, harus kemudian membuat bagaimana koneksi itu berjalan dengan baik. Ketiga, bagaimana mengisi materi yang ada yang kemudian itu bisa dimanfaatkan. Belum lagi berpikir apakah mahasiswa yang bersangkutan atau siswa-siswi yang ada di sana bisa kemudian secara related mengikuti itu semua. Jadi ya memang ini harus menjadi pemikiran dari tiap-tiap kampus, tapi sekali lagi ya makanya kerjasama antar kampus ya, banyak kerjasama di perguruan tinggi itu yang memang diperlukan. Dan untungnya masyarakat Indonesia itu suka gotong royong ya, jadi artinya suka kemudian saling membantu, dan kita masih bisa diberikan berkah untuk berkomunikasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Siap Bapak, terima kasih atas tips dan manfaatnya. Insya Allah siap menyampaikan ke masyarakat luas dan memviralkan ini. Terima kasih Pak Wesito atas kesempatan dan salam hormat dari Surabaya untuk Bapak di Jogja serta segenap keluarga di rumah. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan satu lagi Mas, kalau mungkin ada ya yang ingin saya sampaikan. Jadi semua teknologi itu tidak semuanya sempurna. Jadi saya tadi belum mengatakan pasti ada keburukannya, pasti ada kejelekannya. Jadi saya tidak ingin menggambarkan terlalu jauh kejelekannya karena nanti membuat orang parno atau paranoid. Tapi jangan menganggap teknologi itu paling sempurna. Ya, jadi artinya kita harus tetap berhati-hati
cermat dan bijak dalam menggunakan teknologi. Insya Allah kita bisa menggunakan jejaring ini dengan baik, dan insya Allah institusi pendidikan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya meskipun di tengah pandemi. Terima kasih. Sevima bersama Pak Wesuryo siap terus memajukan dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita telah simak sama-sama. Di masa pandemi, kegiatan belajar mengajar perlu tetap maksimal, meskipun di rumah saja. Nah, solusinya adalah sistem akademik berbasis cloud. Untuk mengulik lebih lanjut, apa itu sistem akademik berbasis cloud? Flash News kali ini juga menghadirkan Bapak Sugianto Halim MMT selaku Chief Executive Officer atau CEO Sevima. 18 tahun menakodai Sevima untuk membawa solusi-solusi IT di bidang pendidikan. Beliau akan berkisah seputar pentingnya kemajuan teknologi di bidang pendidikan untuk menyambut kemajuan bangsa. Kita simak bersama penjelasan dari Bapak Sugianto Halim MMT. Terima kasih. Di tengah-tengah kita, para pemirsa, telah hadir Bapak Sugianto Halim MMT selaku Chief Executive Officer Sevima. Selamat siang, Pak Halim. Selamat siang, Mas Ilham. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Bapak Kanjeng Raden Wesuryo selaku pakar telematika dari Jogja nih, Pak. Dan bersama Ibu Venus Wibisana, Territory Manager Amazon di Indonesia. Kita berbincang tentang Sevima menggunakan AWS Cloud. Nah, sebelum kita bahas tentang penggunaan tersebut, Pak, pemirsa ingin tahu nih, Pak, kebanyakan belum begitu familiar tentang cloud ini. Sebenarnya apa itu sistem akademik berbasis cloud, Pak Halim? Oke, jadi dalam hal ini sistem informasi akademik yang kita gunakan di Sevima kita namakan Siakat Cloud, ya. Jadi Siakat Cloud ini adalah sebuah software as a service yang digunakan oleh perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mendukung semua kegiatan operasional pendidikan, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, KRS online, absensi, penilaian, sampai ke proses mahasiswa wisuda. Nah, kalau kita lihat sendiri, apa sih yang dinamakan dengan software as a service atau SaaS? Jadi SaaS ini adalah sebuah model distribusi perangkat lunak ya, atau aplikasi, yang mana aplikasinya itu berada terpusat di sebuah data center atau cloud platform, dan pengguna atau customer-nya nanti mengakses layanan ini via internet ya. Jadi SaaS model ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan teknologi saat ini, gitu Mas Ilham. Baik Pak, sudah mantap penjelasannya. Ini udah ada bayangan bagi pemirsa tentang sistem akademik berbasis cloud Sevima, namanya Siakat Cloud. Nah, caranya Siakat Cloud ini Pak untuk beroperasi, bagaimana sistem akademik berbasis cloud bekerja? Bisa dikisahkan sekilas Pak Halim? Yes, terima kasih Pak Ilham. Jadi ketika sebuah perguruan tinggi atau universitas sudah berkomitmen dengan Sevima untuk partnership, maka akan ada serangkaian proses dan prosedur yang akan kita lakukan. Ya, mulai dari pertama kita akan melakukan kick-off meeting, kemudian kita akan melakukan assessment. Ya, ibarat kalau kita mau bikin baju di tailor gitu kan, kita pengen ngukur ini, kira-kira produk mana di Sevima yang cocok digunakan oleh perguruan tinggi atau universitas tadi. Ya, jadi kita akan melakukan training, pendampingan. Ya, ini kita namakan dengan masa onboarding, sampai customer ini nantinya benar-benar bisa mendapatkan value dari produk Sevima, ya, atau istilahnya kita sebut customer success. Dan ini bisa kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat, gitu, dengan bantuan dari cloud system ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan komit hari ini, mungkin 1 minggu ke depan sudah siap sistemnya untuk live dan benar-benar digunakan ya oleh para mahasiswa, dosen, dan juga manajemen kampus ini. Begitu Mas Ilham. Oke Pak, 1 minggu pakai cloud bisa langsung beroperasi. Ini kemarin juga sudah kita diskusikan dengan Bu Venus, kalau kita beli server sendiri bisa lebih panjang itu Pak Halim. Nah, betul sekali. Ke pertanyaan juga nih Pak tentang Sevima menggunakan Amazon Web Service Cloud. Apa nih Pak nanti yang berbeda dengan penggunaan Amazon Web Service Cloud di Sevima? Oke, nah saat ini Mas Ilham, Sevima ini melayani lebih dari 500 kampus di Indonesia dengan SaaS platform ini, dan ini terus terang terus meningkat pesat. Ya, jadi kita mengalami kenaikan volume data yang sangat signifikan. Ditambah lagi kebutuhan konektivitas
24 jam yang sama sekali nggak boleh terganggu. Apalagi di masa pandemi ini, semua dosen dan mahasiswa melakukan perkuliahan secara aktif sekali ya, dengan bantuan teknologi informasi. Jadi ini yang kita inginkan agar nantinya customer dari Siakat Cloud ini atau produk-produk Cevima yang lain itu mendapatkan aksesibilitas yang lebih baik lagi. Ya, jadi ibaratnya kalau awamnya koneksinya lancar, nggak keputus-putus ya, servernya senantiasa online tanpa ada downtime. Nah, ini yang perbaikan-perbaikan yang kita harapkan ke depan bisa lebih baik lagi dari yang sekarang gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat bahwa penting sekali untuk kita memperdalam analytical ya. Jadi kalau ada aplikasi itu pasti ada analytical tentang bagaimana cara aplikasi ini digunakan oleh pengguna kita. Kita ingin mempelajari hal tersebut. Apa fitur-fitur, apa manfaat-manfaat yang ternyata sangat aktif ya digunakan oleh customer Cevima, sehingga informasi itu bisa bermanfaat bagi kita untuk pengembangan fitur-fitur baru lainnya. Gitu. Dan yang terakhir, kita ingin memberikan yang terbaik ya kepada seluruh partner perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kita bekerja sama dengan partner-partner yang terbaik di dunia ya. Salah satunya dengan AWS atau AWS. Jadi kalau kita lihat AWS ini memang sudah berpartner atau sudah digunakan oleh beberapa produk-produk kelas dunia seperti Netflix, Twitter, LinkedIn. Ya, mereka semua telah bekerja sama dengan AWS, dan untuk itu kita memang partnership dengan AWS ini harapan kita bisa membawa solusi-solusi Cevima lebih baik lagi di masa depan. Oke Pak Halim, percakapan kita ini sekaligus mengakhiri pertemuan. Terima kasih Pak Halim atas penjelasannya. Semoga senantiasa diberi kelancaran dalam penggunaan Siakat Cloud dan beragam produk Cevima di AWS Cloud. Terima kasih Pak Halim, selamat siang. Nah, itu dia kawan-kawan, penjelasan inspiratif dari Bapak Halim untuk mengenalkan kepada kita bersama tentang teknologi pendidikan, yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini dalam Flash News Mitra Cevima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena pekan depan masih di channel yang sama, kita akan lanjut dengan beragam berita yang tidak kalah seru dari penjuru negeri. Saya Ilham, undur diri, sampai jumpa dan tetap di rumah aja. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Cevima, Revolutionize Education.